warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sana diisi dulu sini. Biar jangan sembunyi gitu. Sini. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. HP-nya tolong dimatikan, HP. Tolong cepat matikan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, berkat rahmat dan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua ditakdir berkumpul di masjidnya Allah, yang mana terlebih dahulu kita baca daripada Ratibul Haddad, kemudian insyaallah juga ada Ratibul Atas, yang di dalamnya dibacakan zikir-zikir, kita ingat kepada Allah, bacakan sholawat, dibacakan doa. Insyaallah apa yang kita baca bersama tadi semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu manfaat daripada kita membaca daripada wirid tersebut, zikir tersebut, itu sebagai penjagaan diri kita, yang mana jika kita membacanya setelah sholat subuh itu sebagai penjagaan sampai maghrib. Kalau kita membacanya setelah maghrib itu untuk penjagaan sampai subuh. Jadi kita nggak tahu, kita ini mungkin dengan rezeki kita ataupun dengan aktivitas kita banyak orang yang nggak senang sama kita, tapi insya Allah jika kita melazimi istiqomah di dalam membaca zikir tersebut, wirid tersebut, insya Allah kita selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat hidayah dari Allah kita semua dikumpulkan di sini bersama-sama. Masya Allah, banyak pasukan ini yang hadir pada malam hari ini. Dan kalau bisa diikuti semuanya. Oh iya, misalnya Pak Haji Tris sudah berhasil membawa umat untuk bisa masuk masjid, kemudian bisa sholat berjamaah nantinya, kemudian bisa juga untuk majelis, dengarkan ilmu, dengarkan nasihat. Ini pahala double. Ngajak satu orang aja sudah double, apalagi banyak semakin banyak pula pahalanya. Jadi semakin orang itu mengerjakan kebaikan, maka orang yang ngajak tadi dapat kebaikan orang yang hadir tadi, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang hadir tadi menerima pahala tersebut. Jadi double, apalagi 2 orang, 3 orang, semakin banyak pahalanya. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, kata Rasulullah SAW, engkau mengajak satu orang ke jalan kebaikan itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada engkau bawakan aku rampasan perang ataupun harta yang sangat banyak ataupun kekuasaan di sebuah negeri. Kita mengajak satu orang kepada kebaikan, kata Rasulullah, itu lebih disukai Rasulullah, dicintai Rasulullah lebih daripada segalanya, daripada kekuasaan yang begitu tinggi diberikan. Rasulullah tidak mau, lebih senang orang ngajak satu orang ke dalam kebaikan. Dikasih harta yang begitu banyak, Rasulullah lebih senang ketika melihat seseorang daripada umatnya berhasil mengajak seseorang yang lainnya untuk melaksanakan daripada kebaikan. Itu yang memang cita-cita daripada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai beliau juga mengingatkan kepada kita semua di dalam medan pertempuran. Ketika itu beliau melihat banyak daripada sahabatnya yang terbunuh. Kemudian datang laporan kepada Nabi Muhammad SAW, teman kita banyak yang terluka ya Rasulullah. Akhirnya sahabat saking emosinya, sumpahi mereka ya Allah, ya Rasulullah, kutuk mereka ya Rasulullah. Saking emosinya, ngelihat sahabat-sahabatnya banyak yang terluka, banyak yang terbunuh.
Apa jawaban Rasulullah SAW? Ma bu'ithu la'anan wala sabbaba. Aku ini, kata Rasulullah, tidak diutus untuk mencaci maki, tidak diutus untuk melaknat seseorang, tidak. Aku diutus innama bu'ithu rahmatan lil alamin, kata Rasulullah. Aku ini diutus untuk rahmat kepada sekalian alam. Nah, maka dari itu, ini contoh dari Rasulullah untuk kita. Kalau ada orang, seseorang yang mungkin dia dalam kejelekan, kita ajak, kita tarik ke dalam kebaikan. Ini lebih dicintai oleh Rasulullah. Walaupun satu orang, tapi kita berhasil mengajaknya kepada kebaikan, besar pahala kita. Kemudian jangan langsung asal caci maki. Melihat orang misalnya diajak kebaikan, seperti saya terangkan kemarin di pengajian, ada orang tatoan, ingin taubat, dia mau ke masjid sholat, kemudian dicaci, wah percuma kamu sholat, kamu ini masih tatoan. Nah ini akhirnya keluar caci maki. Ini tidak boleh. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Udahlah, biarlah, yang penting dia itu mau tobat. Karena apa? Berapa banyak orang yang nggak tatoan, yang dia itu nggak mau sholat. Ini masih mending, tatoan tapi mau tobat, kemudian mau sholat. Tapi kalau memang bisa tatonya dihilangkan, ya dihilangkan. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah, itu urusan dengan Allah. Yang penting sekarang taubat, benar-benar taubat kepada Allah dan ingin menjadi hamba yang lebih baik. Dan Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, jangan sampai jadi hamba yang mudah melaknat, yang mudah mencela seseorang. Kalau bisa, jadi hamba yang mengajak seseorang ke dalam kebaikan. Orang nyaci maki itu mudah, tapi ngajak seseorang susah. Makanya ketika itu Rasulullah ini padahal mempunyai paman, Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah sendiri, tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kufur kepada Allah, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dinas di dalam Al-Qur'an. Dinas di dalam Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dinas sampai di dalam Al-Quran, saking celakanya Abi Lahab. Tapi ketika itu Rasulullah mendengar ada satu sahabat, setiap hari, setiap sholat, bacanya selalu surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang mana surat tersebut isinya laknatan untuk Abi Lahab. Allah melaknat daripada Abi Lahab yang dinas di dalam Al-Quran. Nah, sahabat tersebut sukaannya setiap sholat baca surat itu. Kemudian ditegur sama Rasulullah. Gak ada surat yang lain yang bisa dibaca. Kok surat itu terus? Kok surat itu terus? Akhirnya apa? Sahabat tersebut, oh ternyata memang walaupun orang tersebut memang dicap sudah, dilaknat oleh Allah, tapi Rasulullah gak mengajarkan kita untuk mencaci maki, tidak mengajarkan kita untuk melaknat seseorang. Yang Rasulullah senangi yaitu kita berhasil mengajak seseorang ke dalam kebaikan. Makanya kita kalau bisa pengajian, hadir pengajian, jangan cuma berangkat sendiri, berangkat bareng teman, ajak temannya, minimal keluarga. Kalau nggak ada keluarganya, tetangganya. Kalau nggak ada tetangganya, kawannya. Diingat, berangkat motor sendiri kan saya. Kalau bisa berdua, ataupun ajak temannya yang lainnya. Insya Allah pahalanya double. Karena sulit. Memang ngajak seseorang ke dalam kebaikan ini tidak gampang, pelan-pelan. Kalau nggak bisa sekali, jangan langsung. Kalau katanya orang Jawa dipisui, jangan langsung dicela, jangan. Doakan semoga dia cepat dapat hidayah. Semoga dapat hidayah, biar cepat bisa kembali ke dalam kebaikan, bisa sholat lagi, bisa hadir majelis lagi. Insya Allah dapat hidayah. Doakan, jangan langsung dicela.
Karena itu nggak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya nggak mudah ngajak seseorang ke dalam kebaikan, itu nggak mudah, pelan-pelan. Karena setan ini Pak luar biasa, nggak akan pernah bosan di dalam mengganggu manusia, di dalam taat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada aja rintangannya kita mau melaksanakan kebaikan, pasti ada aja gangguan daripada syaitan. Setan itu kalau ganggu manusia pelan-pelan. Kadang manusia diganggu terlebih dahulu dari hal-hal yang remeh. Terlebih dahulu diganggu dari hal-hal yang remeh. Mungkin seseorang diganggu sama setan awalnya meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah. Kayak misal habis sholat, ada sholat sunnah. Habis sholat ada sholat sunnah. Habis sholat fardu ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah kemudian seseorang ini kadang diganggu sama setan. Tahu, oh ini biasanya sholat ba'diyah ini, ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya misalnya. Diganggu sama setan. Dianya jangan sholat ba'diyah, dibisiki sama setan. Jangan sholat ba'diyah, capek. Akhirnya dia ngerasa aja capek. Itu setan. Kadang ngantuk, ngantuk. Besok aja sudah sholat ba'diyahnya. Besok soalnya saya ada kerjaan banyak. Gampang sudah. Besok kan bisa sholat ba'diyah. Jangan sekarang sudah, ditunda. Ngeremehkan sunnah. Ataupun misalnya tahajud, bangun tahu-tahu tengah malam jam 3 bangun. Padahal itu isyarat dari Allah. Kenapa kok kita kadang nyamuk tok? Kok nyamuk tok ini di kamar? Dilihat jam 3. Padahal itu kadang isyarat dari Allah supaya kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Nah kita sudah dikasih kesempatan kayak gitu, ada aja setan kadang bisikin, bangun, dilihat jam 3, tidur lagi, ayo tidur lagi. Itu bisikan setan. Sayang, eman-eman, masih ada 1 jam lagi. Lumayan itu buat nambah energi. Besok kerja, ngangkat barang misalnya. Nanti akhirnya kamu capek, ngantuk. Gara-gara kamu bangun jam segini, sudah tidur lagi. Hilang sunnahnya. Terus seperti itu, akhirnya kebiasaan. Dikatakan di dalam riwayat, seseorang itu jika sudah meremehkan di dalam sunnah, nganggep cuma sunnah aja. Kalau misalnya gak dikerjakan ya gak dosa. Kalau gak dikerjakan ya gak dosa. Ngeremehkan di dalam sunnah. Kalau sudah seseorang ini biasanya meremehkan di dalam sunnah, biasanya dia juga bakal meninggalkan yang wajib. Biasa meninggalkan yang sunnah, biasanya dia ini akan diarahkan oleh syaitan bisa meninggalkan yang wajib. Bangun 3:30. Ini misalnya isyarat untuk tahajud, dia disuruh tidur lagi sama setan. Diganggu sama setan, tidur lagi. Akhirnya subuhnya tambah kebablas. Sudah nggak tahajud, nggak sholat subuh. Kemudian habis kerja misalnya sore jam 5, kemudian capek badan, capek pegel semua, mandi, kemudian kena kipas angin, ngantuk, tidur kebablas semua. Biasa ninggalkan sunnah, akhirnya apa? Yang wajib pun ditinggal. Begitu juga makruh. Sesuatu yang makruh, biasa kerjakan makruh, ngeremehkan. Makruh aja kok ini, gak haram, cuma makruh. Kebiasaan dikerjakan terus, ngeremehkan makruh. Bisa-bisa dia tergelincir ke dalam sesuatu yang haram. Bakal nyoba-nyoba, kok enak ya? Yang makruh aja enak, apalagi haram, mungkin tambah enak ini. Bisa-bisa tergelincir. Kenapa? Dia kebiasaan ngerjakan makruh, ngeremehkan yang makruh. Begitu juga seseorang kalau sudah mengerjakan yang haram, itu kebiasaan dia merasakan nikmat di dalam keharaman tersebut, enak, nyaman.
Akhirnya dia suatu saat bakal tergelincir ke dalam kemurtadan. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Kebiasaan melakukan sesuatu yang haram, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya gangguan setan itu luar biasa. Gangguan setan luar biasa. Diceritakan di zaman dulu daripada zaman Bani Israel, ada seseorang yang mana di kampungnya orang tersebut, penduduknya ini orang-orang melakukan kemusyrikan, yaitu ada pohon di situ, ada pohon yang mana pohon tersebut disembah oleh orang daerah tersebut. Setiap harinya ngantar sesajen. Kalau orang Jawa ngomong sesajen, atau kalau sini apa? Sama. Sesajen pokoknya. Ngantarkan di pohon, disembah daripada pohon tersebut. Ada kemudian satu orang di daerah tersebut yang mana orang tersebut ini luar biasa di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ngelihat kalau ada sesuatu yang dolim ataupun sesuatu maksiat itu tidak senang, apalagi kemusyrikan. Wah, orang ini tegas, gak bisa ini dibiarkan terus, gak bisa ini. Akhirnya dia ngambil dari rumahnya kapak, mandau, dibawa, dia mau menuju ke pohon tersebut, ingin menebang daripada pohon yang disembah oleh penduduk daripada kampung tersebut, yang mana mereka semua menyembah. Akhirnya jadi orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat orang tersebut. Ketika berangkat, tengah-tengah perjalanan ketemu sama setan, dihadang oleh setan. Setan ini menyerupai manusia. Setannya menyerupai manusia. Makanya bisa setan menyerupai manusia, bisa. Kadang kita kalau misalnya mau melakukan kebaikan, tahu-tahu dihalangi sama seseorang, jangan-jangan itu setan. Jangan-jangan itu setan. Lah ini orang ini ngambil kapak sudah. Tengah-tengah perjalanan ada setan. Ngelihat daripada orang tersebut. Wah, gawat ini. Pohon ini mau ditebang oleh orang ini. Akhirnya kalau ditebang, orang-orang gak ada yang musyrik lagi, dihadang oleh setan. Stop, mau apa sampean? Mau apa pian? Oh, saya mau nebang pohon itu, karena banyak kemusyrikan yang terjadi di kampung ini gara-gara gara-gara pohon itu. Loh, tunggu dulu. Kenapa pian kok mau nebang pohon ini? Apa salahnya pohon ini sama pian? Kata setan itu, salahnya apa? Kan tidak ada salah apa-apa sama pian. Yang penting kan pian tidak nyembah pohon ini. Pian kan nyembahnya kepada Allah. Kenapa pian mau nebang pohon ini? Pohon ini tidak punya salah sama pian. Orang tersebut, tidak bisa. Pokoknya saya harus tebang daripada pohon ini, karena banyak kemusyrikan sudah yang terjadi selama ini gara-gara pohon ini. Bingung setan. Gini aja. Pian, tidak usah nebang pohon ini. Saya gantinya, saya akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada pian ketimbang pian nebang pohon ini. Apa kata orang itu? Nanti pian kalau pulang ke rumah, pian tidur, nanti pian bangun dari tidur, di bawah bantal pian ada uang banyak. Wah, orang digoda sama merah-merah, merah hijau, goyang, goyang. Ada yang di sini kalau ditawari uang gak goyang. Misal sudah, pian tidak usah hadir pengajian malam ini misalnya, gantinya pian dapat uang 100 juta. Kira-kira mau apa enggak? Mau. Libur 1 malam aja sudah, tidak hadir pengajian, gantinya pian dapat uang 100 juta. Pian nggak ngapa-ngapain, mau apa enggak? Mau gitu. Jujur aja, mau.
Mau. Orang sudah kena dunia, ditawari dunia, goyang sudah. Ini manusia normal masih normal berarti. Akhirnya, oke kalau gitu, oke kalau gitu. Kalau memang kamu benar, oke. Kata setan, oke ya, deal. Pulang dia, gak jadi nebak. Pulang sampai rumahnya, dia tidur. Pas bangun tidur, dilihat beneran ada uang. Wah seneng. Orang tersebut senang. 1 hari. Besoknya tidur lagi dia. Tidur lagi. Pas bangun dilihat bahwa bantalnya tidak ada uang. Tidak ada lagi uangnya. Marah orang tersebut. Kurang ajar. Saya dibohongi. Katanya saya mau dikasih uang. Gantinya saya supaya gak nebang pohon itu. Wah, kok gak ada hari ini? Kurang ajar, tidak bisa dibiarkan. Sudah, kalau gitu saya tebang aja pohon itu. Ngambil kapal lagi, berangkat dia menuju tempat daripada pohon tersebut. Ketika dia berangkat ke pohon tersebut, dilihat orang manusia yang setan yang menyerupai manusia tadi sudah duduk di dekat daripada pohon tersebut sambil santai. Santai, dianya tenang. Datang orang tersebut bawa kapak. Tanyai sama setan, mau apa kamu? Mau apa kamu? Akhirnya kata daripada orang tersebut, aku mau menebang pohon ini. Aku mau menebang daripada pohon ini. Akhirnya kata setan tersebut, kamu tidak akan bisa, percuma. Loh, oh kamu ini. Akhirnya mau ditebang daripada pohon tersebut, ternyata tanahnya justru amblas. Ambles lah kalau katanya orang Jawa. Sehingga orang itu justru terkubur sampai hampir tenggelam. Tinggal kepalanya saja. Bingung orang tadi. Kok bisa seperti ini sampai dia tidak bisa nebang pohon tersebut. Akhirnya katanya syaitan, enggak, kamu nggak akan bisa menebang pohon ini. Karena kamu ketika kamu berangkat itu kamu sebenarnya bisa nebang pohon ini. Karena kamu berangkatnya itu karena Allah. Karena Allah. Makanya kamu mau menebang daripada pohon tersebut itu sebenarnya kamu bisa. Tapi untuk sekarang kamu datang ke sini mau menebang pohon ini karena kamu nggak saya kasih uang. Niatnya sudah beda. Makanya kamu tidak akan bisa menebang daripada pohon ini. Makanya godaan setan itu luar biasa. Jangan sampai kita kalah. Kita kalau mau melakukan kebaikan, tahu-tahu kok ada rasa kepingin nunda ataupun tidak mau melakukan daripada kebaikan tersebut, itu setan. Masuk daripada kamar mandi, harusnya kaki apa? Masuk kamar mandi kaki apa? Kaki kiri. Lapian kaki kanan. Gak apa-apa, sekali-kali aja. Rasanya sekali-sekali aja. Keluar kamar mandi kaki apa? Kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Kemudian minum pakai tangan apa? Tangan enggak? Tangan kanan. Tapi saya lihat tadi ada yang minum pakai tangan kiri masih. Minum pakai tangan enggak? Tangan kanan. Kemudian kadang setan ganggu. Kita masuk kamar mandi kaki kanan, masuk masjid kaki kiri, kemudian minum pakai tangan kiri. Diganggu sama setan. Dia ngerasa sekali-kali aja enggak apa-apa kok. Enggak ada yang ngeliat, enggak apa-apa kok. Meremehkan, awalnya meremehkan. Ke dalam sesuatu yang sunnah. Lama-kelamaan kebiasaan. Akhirnya apa? Kebiasaan meninggalkan daripada yang sunnah, akhirnya yang wajib pun bakal dia tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai kita ini kalah dengan syaitan. Kalau ada kebaikan jangan ditunda-tunda, sudah kerjakan. Karena kalau kita niat nunda, itu semua dari
setan. Insyaallah kita semua dihindarkan daripada godaan setan nggih. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kumpul seperti di masjid ini, ya manfaatkan juga. Jangan sekarang hadir, besok enggak. Sekarang hadir, besok enggak. Kalau bisa istiqomah, istiqomah. Begitu juga yang lainnya, jangan nunggu, enggak diajak sama Haji Tris. Akhirnya enggak usah berangkat. Enggak diajak sama Ustadz ini misalnya. Enggak usah berangkat sudah, jangan. Kalau bisa atas kesadaran masing-masing. Ini kebaikan kok. Kasihan, diri pian itu juga butuh siraman rohani. Jangan jasmani aja dimakani. Rohani. Ketika jasmani kita 3 hari gak makan, kira-kira masih hidup apa enggak? Ada yang kuat 3 hari gak makan, gak minum? Hah? Ada yang kuat di sini? 3 hari gak makan, gak minum? Tidak ada yang kuat. Mati. Sehari aja sudah haus. Kadang suruh puasa duhur aja susah. Puasa 1 hari Ramadan bolong-bolong, padahal tidak 24 jam itu. Kadang ada yang puasa duhur aja, kadang puasa asar, puasa arek cilik, puasa sampai maghrib, dari fajar sampai maghrib. Lah ini 3 hari gak dikasih makan, jasmani ini bisa mati. Begitu juga hati. Hati ini 3 hari saja gak disiram dengan ilmu, gak disiram dengan nasihat, hati kita juga bakal mati. Tanda matinya hati, sholat males, hadir majelis males, baca zikir males. Itu berarti tandanya hatinya sudah mati. Alhamdulillah, ditakdir bisa kumpul di majelis seperti ini, syukur kepada Allah. Siapa ingin tahu? Ini namanya masjid apa? Masjid apa? Al-Muhajirin. Kira-kira sudah tahu semua apa enggak? Kadang duduk di masjid aja, tapi nggak tahu masjid apa namanya. Padahal tiap minggu sini. Ya, tahunya Masjid Terang. Masjid Al-Muhajirin. Kalau masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, masjid apa? Masjid Kuba. Masya Allah. Siapa tadi yang jawab? Hah? Masya Allah. Barakallahu fiik. Masjid Kuba. Kemudian kalau masjid yang pertama kali ada di bumi ini, masjid yang pertama kali ada di bumi, masjid apa? Masjid? Siapa jawab? Enggak, jujur. Masjid apa? Masjidil Aqsa, yakin? Yakin? Siapa yang jawab Masjidil Haram? Hah? Jawabannya adalah Masjidil Haram. Betul lagi? Masya Allah. Masjidil Haram ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari wa Muslim dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari, beliau meriwayatkan, beliau bertanya kepada Nabi SAW. Sa'altu Rasulullah SAW an awwali masjidin wudi'a 'alal ard. Aku tanya kepada Rasulullah, tanya masjid apa ya Rasulullah yang pertama kali ada di bumi ini, yang pertama kali ada di bumi ini, yang pertama kali dibangun. Dijawab oleh Rasulullah, Masjidil Haram. Masjidil Haram. Tsumma ayu. Kemudian apa ya Rasulullah, masjid apa? Kata sahabat tersebut, qala al-Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Qultu, tanya lagi Abi Dzar ini, wa kam bainahuma? Jaraknya dibangun antara Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa ini
berapa lama? Habis dibangun Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa ini berapa lama? Akhirnya dijawab oleh Rasulullah SAW, arba'una aman, 40 tahun. 40 tahun. Pertanyaannya, lebih kan dalam sejarah Nabi Sulaiman katanya yang bangun daripada Masjidil Aqsa. Sedangkan jaraknya Nabi Sulaiman sama Nabi Adam, Nabi Adam ini kan jauh. Nabi Adam aja usianya ribuan tahun, Nabi Nuh ribuan tahun. Ini kok cuma 40 tahun. Cuma 40 tahun. Makanya baca sejarah. Kadang kita ini malas baca sejarah. Yang dibaca cuma buku-buku karangan orang-orang barat, lagu-lagu orang-orang barat. Tidak tahu sejarah Islam. Masjidil Haram dibangun jaraknya 40 tahun. Terus Nabi Sulaiman itu ngapain? Nabi Sulaiman itu bukan bangun pondasinya. Nabi Sulaiman itu cuman merenovasi daripada Masjidil Aqsa. Izin kepada Allah, minta kepada Allah untuk merenovasi Masjidil Aqsa karena keutamaan Masjidil Aqsa yang sangat besar. Akhirnya izin minta kepada Allah untuk merenovasi daripada Masjidil Aqsa. Jadi pertama yang ada di bumi ini, masjid pertama yaitu Masjidil Haram. Siapa yang bangun daripada Masjidil Aqsa? Pondasinya yaitu Nabi Yakub bin Ishak. Nabi Yakub bin Ishak. Nabi Ishak ini saudaranya Nabi Ismail alaihissalam, putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus yang bangun daripada Masjidil Haram ini sejarahnya gimana? Ini perlu diperhatikan. Ini sejarah kita sebagai umat Islam. Jadi dari dulu sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam itu tanah haram Mekah itu sudah ada. Sudah ada. Lah Nabi Adam, dari zaman Nabi Adam itu sudah diperintahkan oleh Allah tawaf. Nabi Adam sudah diperintahkan oleh Allah tawaf. Cuma Ka'bah enggak ada. Ka'bahnya masih enggak ada. Loh, terus kemudian apa yang diputerin oleh Nabi Adam alaihissalam? Dan Nabi Adam itu diberitahu oleh Allah bahwa tanah haram itu tepat. Makanya Nabi Adam tawaf di situ, tanah haram itu tepat di bawahnya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini apa? Bukan toko Jaya Makmur, bukan. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini suatu tempat yang berkumpulnya para malaikat Allah. Nah, di situ itu istilahnya seperti Ka'bahnya para malaikat, tempat berkumpulnya para malaikat. Lah, di bumi ini ada yaitu Masjidil Haram, tanah haram. Jadi tepat kalau ditarik dari langit ke bawah, nah itu tepat di situ ada Ka'bahnya kita itu. Dan zaman Nabi Adam enggak ada Ka'bah. Akhirnya Nabi Adam muter daripada tanah haram tersebut dan dibangunlah Ka'bah oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan dibantu oleh putra beliau yang bernama Nabi Ismail. Kemudian yang bangun pondasi daripada Masjidil Aqsa yaitu anak daripada Nabi Ishak, yaitu Nabi Yakub. Paham? Minggu depan saya tanya. Awas lupa. Diingat-ingat, makanya kalau pengajian bawa buku, bawa pulpen. Jangan bawa bukunya, nggak bawa pulpen. Jadi kita ini kalau perang, orang thalabul ilm yang mencari ilmu itu senjatanya ya buku sama
pulpen. Kalau orang perang, ya pakai senjata pedang. Kalau orang mencari ilmu, gak bawa senjata, akhirnya itu sering lupa. Begitu juga orang perang nggak bawa senjata, ya gampang terbunuh. Lebih kuat, kuat kebal, akhirnya nggak bawa senjata. Suatu saat dia bakal mati. Nah sama saja dengan cari ilmu, ngerasa cerdas saya ini, tidak pekun saya ini, nggak bakal lupa. Apa yang Habib sampaikan itu langsung ceket di otak saya. Sekelas Imam Syafi'i aja yang hafalannya sudah ribu-ribu kitab, itu kelihatan aurat sedikit aja langsung separuh hafalannya, banyak yang lupa. Kok kita yang setiap hari ke pasar, jualan, ngelihat pelanggan pakai rok pendek, nggak pakai kerudung, gitu mau cerdas saya, gak bakal lupa. Ini sekelas Imam Syafi'i aja bisa lupa, apalagi kita. Insyaallah manfaat nih apa yang kita dengar, apa yang kita, insyaallah dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala.